Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi fokus, bilang di sebelahnya fokus. Kalau masih pegang handphone atau masih sepertinya belum fokus, Kore Sadiki bilang fokus. Ya, judul sharing firman Tuhan hari ini, ingin menjadi besar. Ya, seberapa banyak Bapak Ibu Saudara ingin menjadi orang-orang besar? Ya, semuanya rindu menjadi orang-orang yang besar, tetapi sebelum lebih lanjut, kayaknya perlu saya bereskan sedikit supaya tidak ada konseling tambahan. Besar di sini tidak berbicara soal badan, tidak berbicara soal fisik. Toh biarpun besar, saya percaya Tuhan mengasihi mereka yang besar maupun yang kecil. Yang besar katakan amin. Yang besar katakan iya. Kita ada lihat kita bro di belakang Pak. Iya. Dia senyum-senyum bahagia, akhirnya ternyata besar, Tuhan tetap sayang. Jadi nggak perlu dibikin kotak-kotak besar dan kecil. Ya, semua ingin menjadi besar Bapak Ibu Saudara. Ya, apa sih arti menjadi orang besar? Saya dapatkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti orang besar berbicara tentang mereka yang berpangkat tinggi. Ya, jadi orang kalau pangkatnya tinggi, mereka termasuk orang-orang besar. Pejabat, pembesar. Dan yang keempat nih, ini luar biasa juga nih, ternyata orang besar itu gak sekedar bicara soal jabatan, gak bicara soal kesuksesan, keberhasilan, tetapi dikatakan mereka adalah orang-orang yang sudah dewasa. Katakan sudah dewasa. Bukankah Tuhan mau saya dan saudara menjadi orang-orang yang dewasa? Orang-orang yang sempurna, kata sempurna itu pengertiannya bicara soal orang-orang yang dewasa. Jadi saya percaya karena semua ingin menjadi orang besar, kalau berdoa pasti Tuhan saya mau buka usaha. Usaha saya harus besar. Usaha saya harus maju, harus berhasil. Saya mau jadi koki-koki yang besar. Jadi diundang-undang kemana-mana hotel-hotel besar. Saya dapat masukan yang bagus, nah, pokoknya jadi besar. Kalau jadi arsitek yang besar. Menjadi pelayan yang besar, jadi pendeta yang besar. Boleh gak jadi pendeta besar? Boleh Bapak Ibu Saudara, gak dosa. Bilang di sebelah, oh enggak dosa. Ya, semua menjadi besar Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara bukan tentang bagaimana seseorang menjadi besar. Tetapi sebenarnya lebih kepada bagaimana seseorang bisa jadi besar. Bagaimana caranya menjadi besar Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita menjadi besar. Bukankah Tuhan datang memberikan kita hidup, bukan cuma sekedar hidup tetapi hidup yang berkelimpahan. Kita belajar sedikit ya Bapak Ibu Saudara, Yohanes 10 ayat 10b bilang begini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Katakan kelimpahan. Kata berkelimpahan ini dalam bahasa Yunani adalah perison. Yang berarti sangat tinggi, melampaui ukuran, berlebihan. Kuantitas yang begitu melimpah dan jauh melebihi apa yang bisa diharapkan atau diantisipasi oleh seseorang. Berarti Tuhan rindu saya dan saudara memang menjadi orang-orang yang besar. Karena saya percaya di saat kita menjadi orang-orang besar, nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi yang perlu diperhatikan Bapak Ibu Saudara, hati-hati di saat kita menjadi besar tetapi menggunakan cara-cara yang salah. Itu nama Tuhan bukan dipermuliakan tetapi Iya jadi besar, tetapi caranya gak benar. Hari-hari ini kan kita bukannya melihat ya, orang-orang berlomba mau jadi pejabat, jadi presiden, jadi gubernur, mau jadi apa, berhasil, sukses, gak apa-apa, bagus. Tuhan mau seperti itu, tetapi kalau dengan cara-cara yang salah Bapak Ibu Saudara, malu, bilang di sebelahnya malu. Apalagi anak-anak Tuhan, pakai cara-cara yang salah. Sampai hari ini ada begitu banyak di luar sana pakai jurus Pernah dengar jurus kodok? Kodok kalau berenang, kalau dia mau maju, pernah lihat? Set, sadap. Set, kalau dia bawa dia yang tenggelam, dia mesti bergerak. Set, sama dengan kodok? Enggak, sama. Kodok, set. Maju, satu kali goyang, set. Maju. Luar biasanya. Satu kali goyang, sikut kanan, sikut kiri. Tendang kanan, tendang kiri. Sedikit-sedikit, sekali-sekali Ada yang bilang, bukan saya yang bilang. Sikut kanan, sikut kiri, tendang kanan, sekali-sekali Jadi besar sih. Tetapi kalau caranya seperti itu, mana Tuhan dipermuliakan Bapak Ibu Saudara.
Tapi saya percaya di sini enggak ada. Atau ada di sini Bapak Ibu Saudara? Duduk sebelah mana dia? Kira-kira baju warna agak cerah atau gelap? Enggak ada di sini. Enggak usah kiri kanan lia-lia, enggak ada. Karena hari ini orang bertobat, tepuk tangan untuk Tuhan. Soalnya tuh saya lihat sendiri Bapak Ibu Saudara. Dan tawaran-tawaran memang untuk menjadi besar, untuk berhasil itu banyak sekali hari-hari ini. Kemarin saya makan siang, kami lagi ada sidang majelis daerah dengan Pak Edi, Bu Jeki, dan Pak Franky dan Bu Sri. Nah saya mau ujian pendeta penuh nih Bapak Ibu Saudara. Lalu lagi makan, memang lagi bergumul untuk persiapan karena waktunya padat sekali, saya mau belajar cuman baca-baca dan teto-teto. Lalu Pak Franky bilang, Pak Franky kan bagian pengajaran. Lalu dia bilang, kita ada DP soal, Pastor. Oh ya? Deng DP jawaban. Wow, dalam hati ini yang menyampaikan hamba Tuhan. Pendeta, apakah ini jawaban dari Tuhan? Wih, saya lagi butuh, memang lagi bingung. Aduh mau belajar besok bagaimana toh. Dia ngomong, iya biasa kan kalau pendeta yang ngomong tuh kita berpikir dari Tuhan. Yang punya pengalaman katakan ampun Tuhan. Wah lagi butuh. Nah, orang kalau lagi kepepet tuh godaannya lebih tinggi. Untungnya Bapak Ibu Saudara, di saat ditawarkan tuh anjing hitam dibilang ambejo pastor. Di dalam hidup kita kan pernah ingat khotbah saya bicara tentang anjing hitam dan anjing putih. Anjing hitam itu kedagingan kita, anjing putih Roh Kudus yang ada dalam kita. Bapak Ibu Saudara, anjing bilang ambejo, pendeta yang ngomong pas belum belajar, mungkin ini jawaban Tuhan. Mau lulus mau lulus pendetaan enggak, mau pendeta penuh enggak, wah itu tawarannya loh. Tapi anjing putih bilang, jangan, hamba Tuhan, pendeta. Untung saya sering kasih makan tuh anjing putih. Tuh anjing hitam jarang dikasih makan, jadi gak heran anjing hitamnya kalah. Anjing hitamnya kalah. Saya kasih makan anjing putihnya dengan doa, ibadah, firman Tuhan, family cell. Anjing putihnya kuat Pak Edi. Kalah anjing hitam. Siapa yang kasih makan hitam lebih banyak? Kalau kasih makan hitam lebih banyak gak heran ditawarin bilang itu. Udah salah bilangnya. Hamba Tuhan yang sampaikan sebetul itu. Wah, hati-hati Bapak Ibu Saudara, cuman gara-gara mau jadi pemimpin lalu kita pakai cara-cara yang sembarang. Saya lihat kalau di luar sana sih Bapak Ibu Saudara gak terlalu heran ya. Mungkin banyak orang yang belum mengenal Tuhan, itu tugas kita untuk membawa mereka mengenal Tuhan. Tetapi di luar sana juga kita kan lihat kan ya, orang-orang yang bilang percaya Tuhan, tetapi pakai cara-cara yang gak benar. Nah apalagi kalau di lingkungan kerohanian. Masa sih pastor bisa? Bisa Bapak Ibu Saudara. Gereja juga. Kenapa? Karena saya lihat sendiri Bapak Ibu Saudara. Lihat sendiri bagaimana orang-orang pengen jadi, udah lupa kalau dia itu pelayan Tuhan. Dia lupa itu hamba Tuhan. Siapa sih di sini yang pelayan Tuhan? Oke. Pelayan tuh atau hamba tuh cuma dua. Ada hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dan pelayan iblis atau hamba iblis. Dia apa di sini? Pelayan Tuhan. Siapa di sini yang ingin tahu pelayannya siapa? Saya nggak mau bilang pelayan iblis, mungkin dalam perjalanan untuk ketemu Tuhan ya Bapak Ibu Saudara nggak salah. Dalam perjalanan semua dekat-dekat ketemu Tuhan. Tapi hanya dua, terserah Bapak Ibu Saudara mau pilih yang mana. Kalau saya Pak Edi yang angkat tangan pasti pelayan Tuhan. Saya tanya lagi. Pemuritan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini yang pelayan Tuhan? Boleh lebih tinggi lagi, yakin. Oke nggak apa-apa, tepuk tangan untuk Tuhan. Iya memang kalau mau jadi pelayan Tuhan kan pastor gak perlu angkat-angkat. Ngapain sih pastor? Iya tuh pelayan Tuhan juga taat. Yang setuju katakan amin. Nah jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita orang percaya selalu pakai cara yang bukan seperti orang percaya. Nah ternyata terjadi juga kok Bapak Ibu Saudara dalam family cell-nya Yesus. Yesus tuh punya family cell, dia kan ketua sel. Family cell-nya ada 12 orang. Kejadian juga, hal yang sama. Dan kita akan belajar dari firman Tuhan yang akan kita baca berikut. Dalam Markus 10 ayat 35 sampai 41. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka,
Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kiri. Minta posisi Bapak Ibu Saudara. Itu luar biasa loh. Saya duduk di sebelah posisi Pak Edi aja udah rasa besar. Maksudnya bukan terimitasi badan besar. Maksudnya rasa ada, wah saya punya posisi yang luar biasa nih. Apalagi diminta posisi dengan Tuhan bro, Bapak Ibu Saudara. Itu jabatan bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, itu luar biasa. Mereka minta loh Bapak Ibu Saudara. Tetapi jawab Yesus apa? Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Langsung dijawab, kami dapat. Tahu gak Bapak Ibu Saudara, orang kalau udah ambisi pengen jadi pemimpin, pengen jadi besar dengan cara-cara yang salah. Kadang-kadang mereka belum mikir, belum apa-apa, dia bilang, boleh. Oh, iya tuh, pernah gak ketemu saking ngebetnya tuh jadi pemimpin, dikasih tahu syarat-syaratnya, belum ngapa-apain, belum mikir langsung bilang, oh boleh, gampang pastor. Boleh kok pastor. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tuh gak marah jadi orang besar. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus lagi bilang begini, bukan masalah menjadi besar atau tidak. Kamu mampu gak melewati prosesnya? Dia bilang, apakah kamu mampu untuk minum cawan, untuk disalib, untuk dibaptis, baptisan api, untuk menjadi besar? Mampu atau enggak? Mereka bilang bisa, saking inginnya. Ada di sini Bapak Ibu, saking ngebetnya langsung. Sudah gampang kok pastor, gampang Pak, gampang Bu. Saya percaya enggak ada yang setuju, katakan amin. Saya ulangi, jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Dan saya percaya ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan kayak kurang yakin mau menjadi besar. Disediakan. Tapi caranya dong. Amin. Karena dunia juga bisa mau menyediakan kok. Tapi buat apa kalau caranya salah? Nah saya coba pelajari nih Bapak Ibu Saudara. Kenapa ya si Yakobus dan Yohanes ini berani untuk minta posisi? Ternyata Bapak Ibu Saudara, Yakobus dan Yohanes ini termasuk dari 3 murid yang terdekat dengan Yesus selain Petrus. Jadi ada Yohanes, Yakobus dan Petrus. Mungkin mereka berpikir saya kan deket sama Yesus, jadi saya berhak dong. Saya kan dekat dengan Pak Edi, jadi saya berhak dong. Bukankah hari-hari ini begitu banyak orang berpikir mereka punya hak untuk punya jabatan sampai mereka lupa cara-cara yang benar. Pernah ketemu Bapak Ibu Saudara? Saya nggak pernah ketemu di Gilgal. Tapi kalau ketemu Bapak Ibu Saudara di luar, kita berdoa buat mereka. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Cuman karena apa? Cuman karena merasa berhak. Bukankah kadang-kadang kita suka lupa? Tuhan kita selama melayani di gereja. Perpuluhan, persembahan oke. Kok saya menerimanya yang seperti ini? Kok dia yang dapat? Berhak. Merasa dekat. Yang kedua saya pelajari Bapak Ibu. Mungkin mereka berdua berpikir selama ikut Tuhan. Selama. Kita selama di Gilgal, pastor belum di sini. Pastor gabung kapan? Kok mereka yang belum, Pak Danang baru sekarang udah jadi pendeta. Pak Danang masih baru. Berpikir sudah lama. Jadi dia berpikir selama kita kok dengan Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Atau mungkin mereka berpikir ada orang dalam. Ini paling banyak nih. Ada orang dalam. Nah mereka juga berpikir ada orang dalam. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat lainnya, dalam Matius 20 ayat 20 dikatakan tuh ibu Yohanes dan Yakobus yang ketemu Yesus. Siapa di sini yang mau jabatan suruh DP mama yang badekat Pak pemimpin? Karena ingin menjadi besar, nggak tahu kita pe mama siapa. Bahaya DP mama dia sunin tahu. Nggak nanin tahu.
Masa ngoni kasih duduk di belakang pak kita? Masa suruh-suruh pindah tempat duduk? Di luar sana, nggak usah cari kiri kanan. Atau ada di sini Bapak Ibu Saudara? Nggak ada. Bilang jadi sebelah daripada bapakku cari, bilang nggak ada di sini doeng anak ini bilang begitu. Kalau ada suami-suami cari dia bilang nggak ada di sini. Yang setuju katakan amin. Cuman karena merasa dekat, merasa ada orang dalam, pergunakan segala cara. Buat apa Bapak Ibu Saudara? Besar di dunia tetapi di mata Tuhan kecil. Nah Yesus tuh mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana sih caranya untuk menjadi besar dengan benar. Dalam Markus 10 ayat 43 sampai 44 berkata demikian. Tidak demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Mengapa saya dan saudara harus jadi pelayan dan hamba? Bukankah karena Yesus juga datang ke dunia untuk melayani, bukan dilayani? Lalu kenapa kita ingin terus dilayani? So ganti dang. So lama gak dengar kata-kata so ganti dang. Tuhan datang aja ingin melayani, kontorang selalu ingin dikunjungi. Kenapa kita gak belajar mengunjungi? Menjadi jemaat yang kuat, makanannya memang strong. Bilang strong. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau ada orang-orang yang minta pelayanan, tolak jo Pak Edi. Jangan Bapak Ibu Saudara. Jangan FCL, jangan pastor bilang, ngoni jangan cari-cari Pak kita toh. Ngoni yang melayani Pak kita. Ada tugas tanggung jawab yang harus dijalankan masing-masing bagiannya. Yang namanya melayani harus melayani. Melayani bukan bicara soal jabatan kok, bicara sikap hati. Ada orang-orang yang statusnya memang mungkin sebagai pelayan tetapi sombong. Nggak mau diatur. Di luar sana, bilang di luar sana. Ayat 45 bilang begini, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berarti sebagai orang percaya, melayani bukan pilihan. Melayani adalah tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Bukan memilih, bukan pilihan Bapak Ibu Saudara. Jangan tanya-tanya, boleh gak kita mau melayani? Boleh kita gak? Harus. Nanti kata belajar. Jadi kita harus mesti jadi pendeta, pastor? Apa harus ada di gereja? Nanti kita belajar sebentar, pengertian. Di mana dan kapan dan di siapa saja harus kita layani. Nah, apa yang dimaksud dengan menjadi pelayan atau hamba? Nah, kata hamba atau pelayan di sini Bapak Ibu Saudara, bukan punya pengertian seperti seorang yang bekerja sebagai orang-orang yang bantu di rumah, bantu di gereja atau bantu dimanapun, Bapak Ibu Saudara, atau servant. Karena kalau servant, kalau orang-orang yang membantu itu kalau mereka capek mereka menggerutu. Kalau mereka lelah mereka pindah. Kalau mereka kecewa mereka pergi meninggalkan, ada bos yang lebih baik di sebelah. Ada rumah yang lebih bagus di sebelah, dia pindah. Orang begitu. Kenapa? Karena memang itu dia bekerja, dia melayani cuma karena butuh uang. Menjadi orang upahan. Bukan yang pelayan seperti itu yang dimaksud, bukan hamba yang seperti itu. Kata hamba atau pelayan di sini Bapak Ibu Saudara dalam Alkitab memiliki pengertian sebagai budak. Boleh buka Google pengertian budak itu seperti apa? Budak, slave, doulos, katakan doulos. Nah seorang budak itu Bapak Ibu Saudara sudah dibeli dan tidak punya hak lagi. Dia gak bisa meninggalkan tuannya. Apapun yang tuannya suruh, apapun yang tuannya lakukan dia harus lakukan. Dia harus buat, dia harus taat, dia harus tunduk. Apapun itu dia harus ikut dengan setia, gak bisa sembarang pergi. Nah saya dan saudara adalah dulu hambanya iblis. Hamba dosa tapi sudah dibeli oleh Tuhan lewat kematiannya di kayu salib. Dibeli dengan lunas Bapak Ibu Saudara. Berarti kita tidak ada hak lagi tetapi hidup kita adalah milik Tuhan seutuhnya. Yang setuju katakan amin. Berarti mau-maunya Tuhan, makanya ada lagu suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ayo melayani sedikit oleh Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Bangun pagi mau pikir aja sedikit oleh Tuhan,
Suka-sukamu Tuhan. Ayo PFCL, sedikit lihat Tuhan lagi sibuk. Suka-sukamu Tuhan. Ayo mengampuni, ada susah Tuhan. Dia yang saya salah apa kita. Suka-suka, katanya suka-sukamu Tuhan. Dorang di sana, bilang dia orang di sana. Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Kita nggak ada hak lagi. Haknya Tuhan. Nah, ada beberapa ciri orang yang sadar dirinya pelayan atau hamba Tuhan. Fasten your seat belt please. Ciri-ciri ini juga menjadi perenungan bersama saya dan saudara. Nggak ada yang sempurna, kita sama-sama belajar. Yang setuju katakan amin. Ya. Yang pertama, ada banyak ciri sebenarnya, tapi beberapa hal aja. Yang pertama, orang yang sadar bahwa dia pelayan atau hamba Tuhan, dia tidak mudah marah. Tidak mudah marah. Yakobus 1 ayat 20 bilang begini, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Meskipun pelayan di gereja, statusnya sebagai titel pendeta, doktor, MTH, STH, dan lain-lain. Tetapi kalau pemarah, amarah itu tidak ada kebenaran di hadapan Allah. Yang setuju katakan amin. Toh, Bapak Ibu Saudara pernah nggak ketemu dengan orang di jalan nih? Lagi jalan tiba-tiba orang lawan arah. Dia lawan arah. Nah, saya itu sering ketemu dan sampai hari ini setiap hari karena sudah jadi kebiasaan, memang nggak ada polisi dan nggak ada rambu-rambu. Tiba-tiba keluar di daerah Ring Road 3 dekat rumahnya Cidoli. Nah, jadi ada keluar rumah, ada yang dari keluar lorong tiba-tiba langsung lawan arah. Kenapa? Karena beloknya jauh. Lebih gampang belok kanan di situ, langsung keluar masuk lampu merah ke kiri. Daripada orang mau putar jauh. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu Saudara, itu mendidih di hati. Tiba-tiba so di muka oto, mendidih di hati, ini mau marah. Saya bilang kalau dulu anak kita so turun kita mau dusu. Dulunya bahkan masih waktu jadi pelayan Tuhan aja cukup lama saya diproses di situ. Untung ada malaikat yang selalu bilang, hamba Tuhan. Pernah begitu Bapak Ibu Saudara, lawan arah atau tiba-tiba di lampu merah, orang mau berjalan tiba-tiba orang harus rem, kaget gara-gara orang potong begini. Pernah Bapak Ibu Saudara? Siapa yang pernah? Marah enggak? Marah. Kalau hamba Tuhan boleh enggak marah-marah turun kong marah-marah ke bawah? Tegur boleh. Beda-beda tipis sih antara marah dan tegur. Beda-beda tipis. Marah, pemarah. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara, misalnya pulang nih, bapak-bapak pulang sampai di rumah. Istri so basuh sapu, so bapel, belum terlalu kering sambil pelo adek. Lagi pelo adek, kong ada dengar-dengar, cari dengar di belakang karena lagi mau masak. Tiba-tiba kekasihnya yang sejati pulang sampai langsung, so lapar. Dia buka sepatu taruh di muka, dia lewat basah-basah, kotor ulang, tas taruh di sana, sepatu taruh di sana, kos kaki taruh di sana. Kira-kira apa yang terjadi dengan istri? Yang ketawa-ketawa saya percaya punya pengalaman. Istri saya juga punya pengalaman, tuh kos kaki kuat, tuh sepatu kuat. Lalu mulailah marah-marah di dalam, apa yang terjadi dalam rumah? Konflik. Konflik tau gak Bapak Ibu? Konflik, baku salah kenapa? Cuman gara-gara itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang marah ini, yang datang lempar-lempar atau tuh ibu? Di pihak mana Bapak Ibu Saudara? Kayaknya kurang jelas ya Bapak Ibu Saudara. Iya. Pernah gak Bapak Ibu Saudara nih lagi parkir nih. Lagi parkir tiba-tiba so berhenti. Kong tahu-tahu orang lagi tunggu oto keluar. Pas oto keluar orang kan maju. Mau mundur. Pas mau mundur tiba-tiba ada mobil masuk dengan damai sukacita dan sejahtera. Dia masuk langsung turun. Saya pernah Bapak Ibu Saudara di Golden. Kita berhenti begini dia masuk. Kita berhenti, kita maju. Saya langsung turun, dia langsung masuk. Saya udah nunggu lama. Mobil yang di dalam sudah keluar, dia tiba-tiba masuk tanpa perasaan bersalah. Pas turun, dia bilang, Shalom pendeta. Shalom Bu, apa kabar? Hampir lupa kalau hamba Tuhan.
Oh iya kita kok ada, mau pi mana mau pi golden, kita kok ada lihat tuh ibu ada ini, ada masuk aja tapi rupa tak kenal. Saya nggak tahu Pak Edi pernah pengalaman begitu nggak? Pernah pas buka kaca kong mau marah-marah tiba-tiba Shalom. Suka lupa Luhut pernah Pak Luhut? Pernah Pak? Pendeta juga manusia, saya cari company. Suka lupa kalau kita tuh hamba Tuhan. Jangan mudah marah. Bilang di sebelahnya, jangan mudah marah. Kalau parkirnya disorong orang. Kalau tempat duduknya disuruh pindah-pindah. Ada di sini yang ke depan terus tiba-tiba salaman, pendeta gak lihat dia gak salaman. Kok marah? Gak ada. Yang kedua, gak mudah kecewa Bapak Ibu Saudara. Masih aja kecewa di sini Bapak Ibu Saudara. Masih coba tanya di sebelahnya, seberapa lama di Gilgal? Jangan mudah kecewa. Kalau hamba Tuhan kok mudah kecewa? Kok dia pakai Facebook lagi for curhat? Pakai ayat lagi. Ada loh orang marah-marah pakai ayat di Facebook. Yang mudah kecewa Bapak Ibu Saudara. Cuman gara-gara salah salaman, salah lihat, mulai lihat. Kalau di gereja sana berapa ya DP jam ibadah berapa kali, pulang jam berapa? Mungkin sel sana stok Kang. Cuman hal-hal kecil kita menjadi kecewa. Itu bukan ciri-ciri orang yang dikatakan pelayan atau hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yohanes 16 ayat 1 bilang begini, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ada anak-anak muda di sini yang ditolak cintanya lalu kecewa. Atau belum ditolak, belum tanya, udah kecewa duluan. Bilang bertobat. Mulai alay di sosmed, TikTok. Pelayan Tuhan dengan hamba Tuhan, hati-hati pakai sosmed. Hati-hati. Itu mencerminkan siapa orang. Biar nyendak suka, nyendak senang. Lapor juga ke Pak Edi. Pak Rudi, Pak Danang, FCL, ada Bu Helmi. Lapor jo doa. Lapor sama Tuhan. Jangan pakai Facebook. Kalau di situ ditulis Jemaat GB Gilgal. Pastor kita kok nyendak pakai tulis Jemaat GB Gilgal. Iya mar tuh foto-foto habis pelayanan terus. Pulang gereja, foto depan gereja. Ini depan gereja. Minggu depan. Iyo ngana begitu jo ngana Oh, Tuhan Yesus. Tolong kasih ngapa kita kalau kita kebablasan. Gak ada di sini kan ya. Yang keempat. Yang ketiga. Ciri-ciri pelayan Tuhan atau hamba Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dalam hal saling melayani. Perlu yang namanya rendah hati. Supaya kalau ditegur, dikasih masukan, tidak mudah marah dan kecewa. Kalau diingetin, jangan terlambat. Singgung-singgung. Rendah hati dong. Orang kalau rendah hati kan mau terima masukan. Ayo yang di belakang jangan tidur. Tutup tuh HP, jangan bermain game di belakang. Orang rendah hati dia terima, iya katu Saya percaya semua bangun yang di belakang. Nyandak pulang dari sini kong bilang, khotbah kok sudah sindir-sindir pak kita. Ayo anak-anak muda yang di belakang, tim pemain musik, jangan ada yang buka HP ya, Facebook. Enggak, ini contoh. Ini semua tadi contoh karena saya percaya di sini enggak ada yang tidur, enggak ada yang main HP, enggak ada yang main game, semuanya fokus dengan firman Tuhan. Anak muda jangan menghayal. Kau dari Tuhan enggak ada apa kuat. Enggak ada yang tersinggung, rendah hati, dikasih masukan, oke. Enggak mungkin kecewa, enggak mungkin pulang kalau dia bilang kita mau pindah gereja. Pendeta di sana singgung-singgung pak kita. Biar pindah mau dapat singgung. Lebih baik dapat singgung daripada kong dapat badiang. Yang tersinggung katakan, amin. Mudah mengampuni, orang rendah hati mengampuni. Tiap tahun, iya pastor, tiap tahun nanti Natal. Nanti Natal. Tiap hari harus saling mengampuni.
Yang keempat, orang kalau sadar dia hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, dia memiliki penundukan diri dan sikap hormat. Orang yang tunduk diri pasti mereka juga memiliki sikap yang namanya menghormati. Seorang hamba pasti tunduk hormat kepada tuannya. Bapak ibu saudara, ada orang kerja di rumah di perusahaan, kong dia tidak punya penundukan diri, diapain? Diapain Bapak? Pecat. Kalau istri saudara tidak tunduk, diapain? Kata menghormati juga, sayang, semua itu termnya sama. Kalau suami nggak mengasihi istri, nggak menghormati istri, bagaimana dikatakan pelayan dan hamba Tuhan? Konflik sering terjadi dalam rumah tangga. Kenapa? Karena fungsi dari hamba, fungsi dari pelayan tidak terlaksana dilakukan oleh suami dan istri. Di mana-mana Bapak Ibu Saudara terjadi konflik. Nih di komselnya Yesus kan konflik, pertengkaran terjadi. Saya percaya di sini semuanya tunduk sama suami dan suami sayang sama istri. Coba baku haga suami istri. Tuh, orang ada teladan yang luar biasa tuh. Kong yang di belakang dang. Di sini kan orang sekupas dari awal. Siapa hamba Tuhan? Awas ya, ada yang kecewa pulang. Di gereja ada sindir Pastor Stephen. Jangan kita udah belajar hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Semua di sini pelayan Tuhan, so setuju. Ya. Roma 12 ayat 10 bilang begini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi siapa mesti lebih dulu yang tunduk dan hormat? Siapa yang mesti lebih dulu? Dia pastor, dia kan laki-laki. Dia kan suami, pemimpin. Dia harus lebih dulu mengasihi. Ya dia kan istri, penolong, penopang. Dia harus. Untung penopang bukan perongrong. Dia harus yang firman Tuhan saling terlebih dahulu. Saling mendahului. Berarti sapa lebih dulu. Sapa lebih dulu, berusaha untuk lebih dulu. Lebih dulu untuk mengasihi, lebih dulu untuk menghormati, lebih dulu untuk tunduk. Dan nama Tuhan pasti dipermuliakan. Saya percaya orang-orang begitu akan menjadi besar. Menjadi besar dalam pengertian apa? Menjadi dewasa. Tadi dikatakan salah satu artinya adalah mereka orang-orang yang dewasa. Dan saya percaya ada di GBI Gilgal. Pertanyaannya kapan dan di mana saja pastor kita harus melayani? Masa saya mesti jadi pendeta? Masa saya harus jadi full time? Apakah saya tidak terlibat pelayanan di gereja lalu dikatakan bukan pelayan dan hamba Tuhan? Bapak ibu saudara, sekali lagi saya bilang tidak bicara soal jabatan, tetapi bicara soal sikap hati. Menjadi pelayan di gereja tidak menjadikan saya dan saudara seseorang yang memiliki hati yang melayani. Sekali lagi. Karena ada orang-orang yang melayani cuma karena apa? Karena memang punya jabatan. Pengen punya dihargai. Tetapi gak punya hati untuk melayani, susah. Bukankah Yesus datang ke dunia untuk melayani siapapun, tidak pilih-pilih. Benar loh Bapak Ibu, dia gak pilih-pilih. Penjahat dia pergi, pemungut cukai dia pergi. Dia layani, kok kenapa orang pilih-pilih? Kenapa mesti pilih-pilih dorang? Oh dorang gua lebih ini, dorang gua lebih ini. Cari yang ada lebih-lebih, yang kurang-kurang gak mau dilayani. Tuhan kasih contoh, kasih teladan, jangan pilih-pilih. Semua harus dilayani, bilang semua harus dilayani. Yang pertama secara skala prioritas, karena kalau mengupas ini panjang sekali. Yang pertama adalah di mana kita harus melayani, ya melayani Tuhan. Lu pastor kita so-WL so lama, sekali lagi saya ulang-ulang Bapak Ibu, enggak ada hubungannya kita melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan. Ada hubungannya tapi dalam pengertian melayani Tuhan sudah pas. Melayani pekerjaan Tuhan sudah pasti melayani Tuhan belum tentu. Karena melayani Tuhan bicara tentang keintiman, relationship, hubungan dengan Tuhan. Kalau kita bilang melayani pekerjaan Tuhan tetapi kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Melayani Tuhan, WL, singer, khotbah tetapi tidak lagi punya hubungan dengan Tuhan. Kita melayani siapa Bapak Ibu Saudara? Menjadi perenungan bersama.
Kita lagi khususnya yang melayani di gereja. Jadi melayani Tuhan, dimanapun kita berada kita harus melayani Tuhan. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Dia kan sumber. Melayani Tuhan. Dan bentuk nyata dari melayani Tuhan adalah apa? Melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak sekedar cukup untuk bicara soal keintiman. Saya intim dengan Tuhan, saya baca firman, doa, saya rajin ibadah. Pertanyaannya melakukan enggak? Karena bentuk nyata dari melayani Tuhan adalah melakukan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dilihat dari buahnya. Dilihat dari buahnya. Yang kedua, di mana kita harus melayani? Ya melayani keluarga. Bagaimana kita bisa melayani orang lain kalau kita tidak bisa melayani keluarga sendiri? Yang setuju katakan amin. Punya hubungan suami istri, anak-anak, proses ada, konflik ada. Tapi tentunya kita tahu caranya bagaimana kita untuk tetap mempertahankan hubungan suami istri. Mempertahankan hubungan anak dan orang tua. Yang ketiga, melayani di mana? Melayani dalam pekerjaan, dalam kantor. Kira-kira nih selama kita kerja, selama kita berusaha di luar, orang melihat kita itu responnya apa ya? Apa yang mereka pikirkan? Kalau mereka melihat padanan kira-kira nih Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam sebuah perusahaan atau usaha, apa yang dipikiran mereka? Pamarah? Pang tersinggung? Koncudu kah? Panggosip kah? Apa Bapak Ibu Saudara? Harusnya Bapak Ibu sebagai pelayan Tuhan, dimanapun kita berada, orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan saya dan saudara. Yang keempat bicara apa? Baru kita melayani di mana? Di dalam ladang Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan, bisa di gereja, bisa di organisasi kerohanian, bisa. Tinggal tergantung kita melayani motivasinya apa. Kalau kita mulai bilang melayani Tuhan di dalam gereja, lalu kita mulai hitung-hitungan tentang upah. PK di sana lebih tinggi. Di Gilgal PK-nya cuma begini. PK itu bukan pelayan Tuhan. Itu orang upahan. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Yang melayani Tuhan katakan amin. Tim PW sudah dari pagi. Dorang semua keluar, kita bilang duduk dulu. Karena kita mau belajar sesuatu yang penting dari Tuhan. Tentang melayani. Yang kelima dan yang terakhir saya minta tim PW untuk naik. Di mana kita harus melayani? Dalam pergaulan Bapak Ibu Saudara. Bisa dalam hobi Bapak Ibu Saudara. Di saat kita ada di dalam pergaulan, apakah kita pembawa damai? Atau kita jadi kompor LPG? Napan, masa kita pe suami atau kita pe istri kok begini? Oh yo, masa? Sudah ngana masih muda kok, ngana cari lain masih boleh. Yang mengerti katakan amin. Ngana tahu, itu kemarin, tuh pendeta kemarin, begini. Oh iya, masa kondang? Margana jangan bilang-bilang. Oh iya kita enggak bilang-bilang. Datang lagi satu, ngana tahu Mar jangan bilang-bilang Dia kok dia yang bilang, Mar torang 3 Jo. Nanti dia pulang sampai di rumah. Ada tapi temang bilang, Mar ngoni jangan bilang-bilang Di sana itu di GBI Gilgal. Pastor Stephen itu kalau khotbah. Kita pembawa damai atau pembawa gosip. Dalam pergaulan kita jadi berkat atau kita penghalang berkat. Dalam pergaulan kita ada nilai-nilai yang kita bangun sesuai firman atau kita orang-orang yang kompromi. Ada orang kok boleh, masa kita boleh? Nggak boleh. Saya belum cerita tadi bagaimana saya di saat lagi ujian kemarin. Itu udah lagi bingung, saya duduk di sebelah teman saya, Pastor Chandra dari Grow. So bingung nih Bu Jeki. Ada pertanyaan-pertanyaan kurang jawab aku haga no. Baku, siapa mau lebih dulu batanya ini mungkin di situ tutup pemikiran. Tapi kita nyanda. Mar jadi pemikiran begini, yang di belakang Kiapa dorang boleh dan di pikiran saya dorang boleh sama-sama hamba Tuhan. Apakah ini yang dikatakan Pak Edi saling mendahului? Tapi nyanda. Kita pikir
Kalau kita mau lulus, lulus sesuai kita punya kemampuan. Kalau nyandak lulus, nanti tahun berikut. Nggak masalah, buat apa saya punya lulus, apalagi statusnya status pendeta. Tapi caranya kompromi dengan dosa. Di saat bergaul dengan teman-teman kita punya nilai nggak? Prinsip apa yang kita bangun, apa yang mereka lihat. Apalagi statusnya, minta maaf, family cell leader, koordinator. Cara berkomunikasi bagaimana? Kalau masih P, ngana P. Kalau bilang A, taunya B, bilang C, janjian jam 7, nggak ada kabar, terlambat, nggak konfirmasi. Saya rasa itu bukan sikap-sikap yang bisa jadi berkat. Kita jadi penghalang. Orang susah mau kenal Tuhan lewat kehidupan kita. Sampai hari ini masih belajar Bapak Ibu Saudara. Memang gak gampang dalam pergaulan untuk kita bisa mempertahankan nilai. Makanya hati-hati untuk bergaul. Berteman-temanlah dengan orang banyak. Tetapi bergaul jangan. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Harusnya kita jadi berkat. Kalau memang nintau mau apa-apa, babadiang Jo. Kau menghindar. Daripada orang mau sambung-sambung sesuatu yang membuat orang gak apa-apa kok gak jadi besar di mata dunia. Toh kita gak kehilangan keselamatan. Gak harus saya jadi pendeta penuh, saya bilang saya gak kehilangan keselamatan. Daripada saya jadi besar, saya mendapatkan apa yang saya mau tetapi saya kehilangan keselamatan. Yang setuju katakan amin. Mari kita menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi besar dengan caranya Tuhan. Tuhan mau saya menjadi besar tetapi caranya itu sangat penting. Bagaimana kita mencapai hal-hal yang kita inginkan. Supaya nama Tuhan tidak dipermalukan. Tetapi dipermuliakan. Siapa yang ingin menjadi besar? Bilang saya mau jadi besar. Pasti semua mau jadi besar. Pakailah cara yang benar. Supaya nama Tuhan terus ditinggikan. Yang setuju katakan amin.